Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Siva Herenisa. Di video kali ini kita sudah memasuki bab 22, yaitu DNS server, authorized DNS server. Nah, di bab 22 ini kita akan membahas beberapa materi. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep autoritatif DNS server. Nah, konsep autoritatif DNS server ini hampir mirip dengan caching dan forwarding. Sebelumnya, misal klien ingin mengakses facebook.com, maka dia akan melakukan request ke local DNS. Nah, lalu local DNS akan request ke server Google. Jika server Google sudah memberi IP-nya, maka IP tersebut akan tersimpan di change local DNS. Tetapi bedanya autoritatif ini nantinya kita akan menghilangkan request tersebut, jadi tidak akan ada lagi DNS request. Dan selanjutnya yaitu clone Debian untuk web server. Nah, kenapa di sini kita akan melakukan clone? Ini karena kita akan coba untuk klien dia akan merequest sebuah domain. Nantinya local DNS server itu dia akan langsung menjawab IP dari domain tersebut. Nah, nantinya klien akan merequest domain dari web server ini melalui local DNS. Nah, di sini kita akan membuat server 1. Nantinya dia akan menjadi local DNS servernya. Maka dari itu kita perlu mengcloning server 1 untuk dijadikan sebagai web server. Setelah itu nanti kita akan setting IP-nya juga, kita ubah menjadi 10.10.10.4. Nah, di sini server satunya akan kita power off terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita pilih yang clone. Nah, untuk namanya kita ubah menjadi web server. Nah, untuk penyimpanannya, untuk lokasi penyimpanannya saya akan simpan di database ya teman-teman. Saya simpan di sini. Lalu kita pilih yang full clone ya teman-teman. Setelah itu kita finish. Dan di sini kita bisa tunggu proses cloningannya ya teman-teman. Nah, di sini cloningannya sudah selesai. Kita ke setting ya teman-teman. Kita ke setting. Lalu di sini untuk networknya masih sama. Kita pakai yang internal network. Lalu kita ke sistem. Nah, di sini pastikan punya teman-teman urutannya seperti ini ya teman-teman. Hard disk paling atas, lalu optical, floppy, dan network. Lalu jika sudah kita bisa oke. Nah, kita running web servernya ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan setting IP-nya terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke dalam root ya teman-teman. Nah, lalu kita masukkan perintah nano /etc/network/interface. Nah, di sini IP address-nya kita ganti menjadi 10.10.4 ya teman-teman. Nah, untuk netmask dan gateway-nya masih sama, lalu kita simpan ctrlx y dan enter. Kemudian kita restart dengan perintah system ctl restart networking seperti ini, enter. Kita bisa cek IP-A. Nah, bisa teman-teman lihat di sini IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.4 ya teman-teman. Dan di sini kita pastikan supaya bisa ping 88. Ping 888. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu ping google.com. Di sini juga sudah berhasil. Nah, kalau punya teman-teman belum bisa, teman-teman bisa melakukan konfigurasi resolve ulang. Selanjutnya kita akan mengubah hostnya. Kita masuk ke root.
masukkan passwordnya. Nah, di sini kan nama hostnya itu masih server 1 Debian. Jadi di sini kita akan ganti menjadi server 3 Debian dengan perintah hostname ctl set min hostname lalu nama hostnya server 3 min Debian. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ganti name hostnya menjadi server 3 Debian juga. Di sini masukkan perintah nano/etc/hosts enter. Di sini ya teman-teman, kita ganti menjadi server 3 min debian.com. Di sini juga kita ganti server 3 min debian. Kemudian kita bisa simpan ctrl+x y enter. Kita exit lagi. Dan di sini kita buka terminalnya lagi. Terminal. Dan di sini sudah berubah menjadi server 3 Debian. Kemudian kita coba ping hostnya, ping svr min Debian. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya yaitu konfigurasi zona file. Nah, kita akan melakukan konfigurasi di server 1 karena server 1 ini nanti akan dijadikan sebagai lokal DNS server. Nah, jadi kita akan konfigurasi zona file terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melakukan konfigurasinya server 1 menggunakan GUI ataupun CLI, itu terserah teman-teman. Nah, di sini pertama teman-teman harus install bin terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam root. Lalu bisa tuliskan perintah apt install bin 9 enter. Nah, di sini saya sudah menginstal binnya, sudah pernah menginstal binnya teman-teman. Nah, di konfigurasi zona file ini ada dua ya teman-teman. Nah, kita akan forwarding zone dan konfigurasi reverse zone. Nah, pertama kita akan forwarding zone terlebih dahulu. Kita bisa ke nanoname.com.local. Dan di sini kita scroll ke bawah, kita bisa tambahkan zone tanda petik shiva.com lalu spasi kurung kurawal buka enter, tab satu kali. Di sini kita tuliskan type master titik koma enter, tab file tanda petik /etc/bin /db.shiva tanda petik titik koma enter, kurung kurawal tutup titik koma. Seperti ini. Lalu kita tambahkan konfigurasi yang reverse zone lalu 10 titik in min addr.arpa seperti ini. Lalu tanda petik spasi kurung kurawal buka enter, tab type master titik koma enter, tab di sini file /etc/bin /db.10 tanda petik titik koma enter, kurung kurawal tutup titik koma.
Nah, jadi di sini kita mengisikan IP-nya yang ini itu berdasarkan IP di topologi server 1. Kita ambil 3 IP di paling depan. Nah, sebenarnya kita tuliskan IP-nya itu kebalik ya teman-teman, tetapi karena ini IP-nya itu 10.10.10.2, jadi kalau kita balik IP-nya akan tetap 10.10.10. Kita bisa simpan ctrl+x, y, dan enter. Kemudian kita chat name.local, chat name.conf.local, seperti ini. Nah, di sini muncul konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya yaitu konfigurasi forwarding file. Nah, di sini tadi kan kita mengisikan filenya akan disimpan di db.shiva, sedangkan kita belum membuat direktori dengan nama db.shiva. Nah, di sini kita bisa ls ya teman-teman. Nah, di sini terdapat file-file yang isinya ada konfigurasinya. Nah, kita akan membuat db Shiva dengan cara mengcopy konfigurasi yang ada di dalam db lokal ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tuliskan cp spasi db.local spasi db.shiva. Kita enter. Lalu kita akan membuka db Shiva dengan cara nano db.shiva. Nah, kita akan melakukan konfigurasi di db Shiva ini. Yang localhost ini kita ganti menjadi shiva.com. Nah, di root juga kita ganti shiva.com. shiva.com. Lalu pada serial portnya kita ganti 5. Nah, di sini teman-teman bisa ganti 3, 2 atau berapapun itu. Di sini saya ganti 5. Lalu di ins ini localhostnya juga kita ganti menjadi ns1.shiva.com titik. Di akhirnya kita kasih titik. Nah, di add yang ini kedua kita bisa ganti menjadi ns1. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan yang akan menjadi lokal DNS-nya adalah server 1. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan IP dari server satunya yaitu 10.10.10.2. Kita enter. Selanjutnya kita akan mendefinisikan siapa yang akan menjadi web servernya. Di sini add in. Nah, di sini kita A. Lalu di sini kita tambahkan IP server 3 yaitu 10.10.4. Kemudian enter. Di sini tambahkan www tab in tab cname, lalu tab di sini shiva.com titik. Nah, maksudnya di sini misal ada klien yang ingin mengakses 10.10.4, maka dia akan mengalihkan ke domain dengan nama shiva.com. Kita bisa simpan dengan ctrl+x, y, enter. Selanjutnya yaitu konfigurasi reverse file. Nah, di sini kita bisa chat name.conf.local. Nah, tadi kan di sini kita menuliskan db.10 dan kita belum mempunyai file atau direktori dengan nama db.10. Nah, di sini kita bisa ls. Nah, di sini terdapat db.127 dan db.255. Nah, di sini kita akan copy konfigurasi dari db127 ini. Lalu kita akan membuat db.10-nya.
Di sini teman-teman bisa tuliskan cp db.127 spasi db.10, enter, lalu nano db.10. Nah, sama seperti tadi, untuk localhostnya saya ganti menjadi siva.com, titik. Untuk rootnya juga kita ganti menjadi siva.com, titik. Kemudian untuk serialnya saya ganti menjadi 5. Nah, kita ke bawah. Nah, di sini add in ns, localhostnya saya ganti jadi ns1.siva.com. Di belakangnya tambah titik ya teman-teman. Enter. Di sini tambahkan 2 tab, in, tab ns, tab lagi, tuliskan ns1.siva.com, siva.com titik. Dan di sini kita tuliskan 2. Jadi kenapa di sini 2? Karena kita akan mendefinisikan siapa yang menjadi lokal DNS-nya. Nah, di sini yang menjadi lokal DNS-nya itu kan server 1 ya teman-teman. Dan IP server 1 belakangnya adalah 2. Jadi kan 10.10.10.10.2. Jadi kita di sini tuliskan IP yang belakangnya yaitu 2. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan server 3 yang akan menjadi web servernya. Di sini kita bisa tuliskan 4 karena belakang IP server 3 adalah 4. Kemudian di sini in, lalu di sini ptr, lalu di localhost-nya kita ubah menjadi www.siva.com titik. Setelah itu kita bisa simpan ctrlx, y, dan enter. Di sini kita clear dulu. Nah, kita bisa chat db.siva. Dan di sini sudah ada, lalu kita chat db.10. Sini juga sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya yaitu verify konfigurasi restart server. Nah, kemudian kita akan verify konfigurasi apakah di dalam konfigurasi db.siva dan db.10 terdapat kesalahan. Di sini perintahnya name strip check conf. Dan di sini tidak muncul, berarti di sini tidak ada kesalahan dalam konfigurasinya. Kemudian kita bisa name min check zone siva.com, lalu db.siva seperti ini ya teman-teman, lalu enter. Dan di sini jika muncul tulisan loaded serial 5 oke, berarti tidak ada kesalahan atau sudah berhasil. Kemudian kita cek yang db10-nya, perintahnya hampir sama, tapi di sini kita ganti 10.10.in min addr.arpa spasi db.10, enter. Dan di sini juga tulisannya sudah loaded serial 5 oke. Nah, jika sudah, kita bisa restart bin 9-nya dengan perintah systemctl restart bin 9. Nah, yang terakhir yaitu pengujian autoritatif DNS server. Oke, di sini kita akan melakukan pengujiannya di klien. Kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan perintah sudo su. Masukkan passwordnya.
kemudian kita cd. Nah, di sini kita perlu mengkonfigurasi resolve terlebih dahulu ya teman-teman, dengan perintah nano /etc/resolve.conf. Nah, untuk name server 88-nya bisa kita pagar saja agar ini menjadi sebuah komen. Kemudian yang ini kita hapus. Nah, di sini kita bisa tambahkan name server. Kita masukkan IP 10.10.2. Nah, ini adalah IP yang mengarah ke lokal DNS servernya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa ctrl+x, y dan enter. Kemudian di sini kita bisa dik shifa.com, enter. Nah, jadi di sini sudah terjawab ya teman-teman. Bisa dilihat bahwa di sini shifa.com ini adalah suatu domain yang memiliki web servernya adalah 10.10.10.4. Lalu yang memberi IP 10.10.4 adalah local DNS server dengan IP 10.10.10.2 yang tadi sudah kita konfigurasi dengan domain name servernya yaitu ns1.shifa.com. Nah, kalau punya teman-teman saat menuliskan dik lalu tidak muncul seperti ini, nah caranya teman-teman bisa pergi ke server 1, lalu teman-teman bisa menuliskan nano name.conf.option seperti ini. Nah, pada bagian allow require-nya, jika punya teman-teman masih internal network, teman-teman bisa mengubahnya menjadi ANI. Kemudian jika sudah, teman-teman save, ctrl+x, y, enter. Kemudian teman-teman merestartnya dengan perintah system ctl restart pin 9. Nah, jika sudah, nanti pasti akan muncul dik-nya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi materi pada bab 22 ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan dari saya yang kurang dipahami. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.